Hi Mark Level, how are you today? I hope you are fine and keep spirit to study at home, okay? Now we are going to study together. We are going to study thematic. Are you ready? I hope so. Alright, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Jangan lupa tetap semangat. Nah, pembelajaran tematik kita beberapa minggu ini kamu sudah mempelajarinya di rumah, bahkan sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan teachernya. Kita akan memasuki pembelajaran subtema 2 yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Untuk subtema 2 ini kita akan tetap belajar tentang dongeng fabel. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak kalian nanti akan mampu membaca dongeng itu dengan baik, memahami isinya, bahkan kalian mampu untuk menceritakan kembali isi dongeng itu dengan kata-kata kalian sendiri. Alright? Nah, apakah kalian masih ingat apa itu dongeng? Nah, tentu saja ya, karena berbagai dongeng fabel sudah kamu baca ya di subtema 1. Ya, teacher akan mengulang kembali. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Tetapi dongeng ini sangat terkenal. Bahkan dongeng itu diceritakan turun-temurun. Tahukah kalian apa itu arti turun-temurun? Turun-temurun itunya artinya secara terus-menerus. Misalnya, Teacher Ena mendengar dongeng fabel Kancil dan Buaya dari ibunya teacher. Dan ibunya teacher mungkin saja mendengar dongeng itu dari nenek. Nah, itu artinya turun-temurun. Nah, salah satu contoh dongeng yaitu dongeng fabel. Itulah pembahasan kita atau itulah dongeng yang sudah kita pelajari di subtema 1 kemarin. Nah, di subtema 2 ini kita juga masih tetap belajar tentang dongeng fabel. Nah, apa itu dongeng fabel anak-anak? Wow, dongeng fabel adalah dongeng atau cerita di mana tokoh-tokoh atau pemeran dalam cerita itu atau dongeng itu adalah hewan. Nah, biasanya dongeng fabel ini sangat terkenal karena dongeng fabel itu berisi tentang pesan moral. Nah, sekarang teacher akan bertanya loh kepada kalian, dongeng fabel apa yang sudah kalian baca? Wow, banyak ya dongeng fabel di subtema 1. Kita sudah banyak membacanya. Yang pertama ada Macan dan Singa si Raja Rimba. Yang kedua, Kisah Kancil dan Semut. Yang ketiga, Persahabatan Gajah dan Semut. Yang keempat, Jerapah dan Kura-kura. Dan yang kelima terakhir, di subtema 1 ada dongeng fabel yang judulnya Kusi si Rakus. Nah, ingat ya jenis-jenis fabel atau cerita yang sudah kalian baca di subtema 1. Nah, hari ini kita akan membahas unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang terdapat di dalam dongeng fabel. Nah, ya, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yaitu tokoh atau pemain atau pemeran di dalam dongeng fabel itu. Nah, setiap tokoh di dalam dongeng fabel itu memiliki sifat-sifat sendiri. Contohnya, ada yang jujur, sabar, baik, suka menolong, bahkan ada yang sombong, serakah, dan lain-lain. Nah, dari sifat-sifat tokoh dalam dongeng fabel itu ada yang bisa kita tiru dan ada yang tidak boleh kita tiru. Nah, tentu saja yang harus kita tiru itu adalah sikap-sikap yang baik. Ingat ya, unsur pertama yaitu tokoh atau pemain dalam dongeng fabel. Yang kedua yaitu tentang tempat atau latar. Tempat atau latar yaitu di mana dongeng itu terjadi. Misalnya di hutan, di sungai, di ladang, dan mungkin saja ada terjadinya di peternakan. Ingat ya, jadi yang kedua adalah tentang tempat atau latar terjadinya dongeng tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tentang pesan moral atau amanat. Nah, ini sangat penting loh. Apa itu pesan atau amanatnya? Ada yang berisi tentang harus tolong menolong,
mengenai kejujuran, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, pesan moral yang terdapat dalam dongeng itu, yang baiknya itu harus kita lakukan. Nah, anak-anak, nanti kamu akan membaca dongeng yang terdapat di dalam buku teks bacaan kamu ya, yaitu halaman 30 dan 31. Ini dia. Judulnya adalah Katak yang Berani. Teacher berharap kamu boleh membaca dongeng ini dengan baik, memahami isinya, kemudian setelah itu kamu mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya itu ada di halaman 31. Kamu akan menjawab, ada 5 pertanyaan berdasarkan dongeng tersebut. Dan yang kedua, kamu menceritakan kembali dengan cara menuliskan isi dongeng itu kembali di dalam buku catatanmu. Teacher berharap kamu tetap semangat belajar dan kita tetap berdoa semoga keadaan ini cepat pulih dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Terima kasih. Bye Mike Level.